Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mau mensupport dan mendukung. Ini ada pertanyaan dari Firman ya. Assalamualaikum Bang, nama saya Firman, asal Padegelang. Saya terjerat pinjol di 6 APK, yaitu uang mie, aku laku, ada kami, ada modal, sama cairin. Karena uang dari saya bekerja tidak mencukupi, akhirnya saya memberanikan diri untuk gali lubang tutup lubang di APK pinjol. Waduh, ini disayangkan banget ya kalau sudah sempat gali lubang tutup lubang. Aduh, udahlah, itu sudah sulit untuk mengakhirinya gitu loh ya. Karena lubang ini semakin kita gali melebar. Kayak mana kita menutupinya lagi? Kita menggali setiap hari loh ya, menutupinya cuma sesekali gitu loh. Makanya ini kita gali terus, lubang yang kita gali ini akan menjadi jurang yang sangat sulit untuk kita timbun. Makanya saya selalu mengingatkan buat teman-teman itu, kalau memang tidak mampu bayar, nggak ada masalah, Anda stop bayar, asalkan jangan sampai gali lubang tutup lubang. Kalau sudah terjadi gali lubang tutup lubang, inilah awal kehancuran yang sebenar-benarnya dari diri kita gitu loh. Ya, makanya buat teman-teman semuanya yang di luar sana, misalnya Anda terjebak 1 atau 2 pinjol, ya sudah, tahan di situ. Kalau memang tidak mampu, jangan pernah berinisiatif mencari di pinjol lain untuk menyelesaikan pinjol Anda hari ini. Ya, karena kalau sempat itu terjadi, itu adalah awal kehancuran banget. Ya, kita lanjutin lagi dulu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk gali lubang tutup lubang, dan sekarang saya udah tidak bekerja karena di PHK. Saya bingung mau bayarnya gimana. Saya minta saran ke abang apa yang harus saya lakukan untuk saat ini. Kalau misalnya saya nggak bayar, takut ada DC datang ke rumah. Dan misalnya kalau saya nggak bayar, takut di lain waktu ada tagihan yang besar karena bunga tiap harinya. Tolong dikasih saran. Oke, ini hal-hal lumrah ya ketika gagal bayar pinjol. Kita dihadapkan pertama dengan permainan pola pikir ya, tentang kedatangan DC ke rumah. Oke, karena ini menyangkut semuanya pinjol legal, uang mie, aku laku, ada kami, ada modal, sama cairin ya. Dan muncullah pertanyaan dari orang itu, takut ada DC yang datang. Sebenarnya gini, soal kedatangan DC ke rumah itu nggak ada jadi masalah ya. Kita, mungkin saya di beberapa video selalu ngingatin teman-teman semuanya, pahami dan kenali fungsi dari debt collector ini. Apa fungsi dari si DC ini? Fungsi dari si DC ini, mereka adalah ujung tombak, paling ujung dari perusahaan pembiayaan. Ya, merekalah yang akan berkunjung ke lapangan, merekalah yang akan menagih nanti. Dan fungsinya ini adalah tukang tagih, tukang jemput. Ya, kalau diperintahkan. Ya, ingat itu, kalau diperintahkan. Ya. Jadi DC via telepon, DC via WA, dengan DC meng-email, sama-sama menagih. DC datang ke rumah, sama-sama menagih. Di sini ada pernyataan bahwasannya Anda tidak mampu bayar karena Anda sudah di PHK. Ya, sekarang saya ajarin sama Anda jelaskan kepada si DC yang datang ke rumah Anda sesuai Anda menjelaskan kepada saya. Ya, DC tidak terima, Bang, itu urusan DC-nya. Ya, bukan urusan kita. Itu urusan DC-nya. Ya, yang penting jelaskan faktanya, jangan disandiwarakan. Karena kalau kita berbohong nanti kita akan berbelit. Ya, jelaskan aja, nggak ada uang ya jelaskan nggak ada uang. Di PHK ya jelaskan di PHK. DC bisa mengerti, syukur. DC tidak mengerti, ya sudah. Yang penting mereka sesuai dengan SOP yang ada. Jangan sampai membangun keributan di rumah kita, karena itu mengganggu ketenangan, karena rumah ini adalah tempat beristirahat kita. Ya, tegaskan seperti itu. Jangan pula ditakut-takutin, dibesar-besarkan nih, DC datang ke rumah ini nanti begini-begini, itu nggak ada. Ya, tugas si DC cuma satu, menagih. Ya, dia diperintahkan oleh perusahaan kunjungi rumah ini, dia akan kunjungi. Kalau tidak diperintahkan, mereka tidak akan turun. Dalam beberapa pinjol yang Anda sebutkan ini, cuma satu pinjol aja yang kemungkinan akan datang. Itu kemungkinan dan belum dipastikan. Ya, ngapain kita harus meributkan hal itu? Habis itu pertanyaan Anda yang kedua, misalnya saya nggak bayar, takut di lain waktu ada tagihan yang besar karena bunga tiap hari, tolong kasih saran. Oke, OJK telah mengatur segi bunga yang ada untuk era digital saat ini, khusus dari fintech ya, P2P lending. Bunganya per hari 0,4, paling besar 0,8.
Setelah 30 hari tidak boleh melebihi 100%. Ya, setelah 30 hari tidak boleh melebihi 100%. Contoh, Anda minjam 1 juta, Anda telat sudah 90 hari, DC cuma boleh menagih, pinjol cuma boleh menagih 2 juta. Tidak boleh melebihi itu. Ya, kenapa pikiran Anda melebih-lebihkan? Kenapa pikiran Anda membesar-besarkan gitu? Aturannya sudah ada. 0,4 sampai 0,8 per hari. Tidak boleh melebihi 100% setelah 90 hari. Ya, apa yang Anda takutkan gitu loh. Ya, makanya saya bilangin pemikiran ini kejam nih, kejam. Aturan sudah ada, sudah jelas. Ya, penerbitan P2P lending itu sudah lengkap dengan aturan yang ada. Ya, walaupun praktek di lapangan si DC selalu menekan dengan ancaman uang segini nggak ada. Aturan dari OJK tidak ada seperti itu. Ngapain lagi kita pikirkan? Ya. Dan logikanya hutang Anda 1 juta mungkin nggak ini akan ditagih 100 juta langsung ke rumah Anda? Kan nggak masuk di akal. Ya, paling kalau menagih via WhatsApp ya email ya wajar-wajar aja karena dia cuma ngucapin hal itu aja. Tapi faktanya kalau di lapangan mereka tidak akan berani menagih sebanyak itu. Ya, kan kita juga bisa nih menimbang dengan logika gitu loh. Makanya penting posisi pemikiran kita yang tenang gitu loh ya. Tolong kasih saran Bang, saran saya jangan terlalu takut karena posisi Anda saat ini sedang di PHK. Silahkan buka lembaran baru, cari pekerjaan baru. Saya yakin di luar sana masih ada rezeki yang jauh lebih baik menunggu Anda. Ya, cuma saat ini tenangkan pikiran Anda dulu, tenangkan hati Anda dulu, pelan-pelan melangkah maju ke depan, tetap berusaha. Ya, insya Allah semuanya pasti akan bisa Anda atasi. Habis itu lagi ada juga yang bertanya dari Sarif Udin, Bang saya galbay pinjol uang Mi masih bisa dipinjam di bank nggak? Terus saya niat mau bayar tapi pihak uang Mi sudah sebar data ke semua kontak WA saya Bang, gimana Bang solusinya? Kalau sudah sebar data ke semua kontak Anda, kumpulkan buktinya, berhenti membayar. Ya, karena tidak ada aturan ketika kita gagal bayar akan ditagih ke semua kontak yang ada, nggak ada aturan. Sekarang mereka membuat aturan sendiri, kita juga bisa membuat aturan sendiri. Ya, mereka bertindak di luar SOP, kita juga bertindak di luar perjanjian yang ada. Selesai. Ya, kalau soal Anda mau pinjam ke bank, ya udah pinjam aja, nggak usah mikir-mikir yang blacklist lah ini. Ajukan dulu apa nanti kendalanya. Ya, di situ kita benahi nanti. Ya, yang penting teman-teman itu jangan yang aneh. Ketiga, ini ada lagi email yang ketiga ya. Ini ada dari DS. Assalamualaikum Bang, maaf mengganggu waktunya. Bang, saya ada tagihan di Shopee pinjam sampai 30 juta. Saya bingung Bang, saya harus gimana ya Bang? Bahkan niat bunuh diri Bang. Saya udah ngajuin hampir 20 aplikasi pinjol ilegal, tapi ditolak terus. Saya harus gimana Bang? Oke, ya. Panik, pasti panik. Bingung, pasti bingung ya. Cuman dengan Anda berniat mengakhiri hidup, Anda kira masalah itu selesai. Ya. Kalau ada di sini yang terbesit di pikiran mereka, mati adalah solusi yang terbaik ketika menghadapi hutang piutang ini. Jangan sampai Anda mengaku mempunyai agama manapun. Ya, karena Anda bukan umat Tuhan di agama manapun. Karena tidak ada agama manapun yang mengajarkan permasalahan ini harus mati gitu. Ya, harus mengakhiri hidup. Ya, nggak ada. Masalah ini kita hadapi. Dengan adanya masalah akan menjadikan kita satu klik lebih dewasa daripada sebelumnya. Ya, kenapa Anda berpikiran singkat bahwa mengakhiri hidup adalah jalan yang terbaik? Ya, makanya saya bilangin, saya rasa agama manapun yang ada di Indonesia ini tidak pernah mengajarkan umatnya ketika menghadapi masalah mati saja, kan nggak ada. Ya, dan kenapa Anda berpikiran seperti itu? Tolong dijauhkan pemikiran yang seperti itu. Dan satu hal lagi, saya lebih mendukung Anda gagal bayar sebanyak 30 juta daripada Anda menggali lubang tutup lubang di 20 aplikasi. Ya. Dan saya bersyukur 20 aplikasi yang Anda pinjam di pinjol ilegal, semua data Anda ditolak. Saya bersyukur itu. Seandainya itu cair, mungkin Anda sudah mati hari ini gitu. Ya. Sedangkan satu aja di Shopee S pinjam, Anda mau ngakhiri hidup Anda. Gimana 20 lagi gitu loh. Mungkin jasad Anda tidak ditemukan. Ya. Makanya jangan cemas ketika Anda gali lubang tutup lubang atau Anda menggali di tempat lain tidak cair, gak usah panik. Ya, berarti Tuhan masih sayang sama Anda. Seandainya Tuhan mengizinkan ini cair 20 aplikasi, mampus sudah gitu loh. Ya. Gak ada lagi sempat Anda email saya. Ya.
palingan udah dengan beberapa kasus yang ada. Tapi Tuhan masih sayang sama Anda sehingga Anda cuman dimentokkan di Shopee pinjam walaupun nominalnya 30 juta. Ya. Apa yang mau Anda pikirkan? Anda memikirkan di penjara, Anda pikirkan diproses ke jalur hukum, nggak ada itu. Ya. Sekarang Anda kalau nggak mampu ya sudah, penuhi kebutuhan hidup Anda dulu. Jangan pernah meminjam lagi di tempat lain hanya untuk menyelesaikan hutang ini. Ya. Anda berusaha bekerja, kumpulkan uang Anda sedikit demi sedikit, nanti negosiasi. Ya. Jangan fokus ke denda plus bunganya, fokus ke pokok yang Anda terima, nanti negosiasi. Kalau misalnya Anda tidak mampu bayar, OJK telah menyediakan resikonya buat Anda. Palingan nama Anda masuk dalam skor kredit bermasalah. Ya, kenapa Anda malah menambah dengan Anda mau mati, mau mengakhiri hidup, mau ini? Ya, tolong dengan kesadaran, jangan mengikuti hal-hal yang sesat. Ya, masalah ini dititipkan kepada Anda supaya sifat yang kekanak-kanakan ada dalam diri Anda itu menjadikan lebih dewasa. Ya, Anda mempunyai pengalaman yang sangat berharga. Gitu loh, makanya motivasi diri kita, tenangkan diri kita. Jadi semua yang terjadi dalam diri kita saat ini betul sebuah kecerobohan, tapi ini adalah cara Tuhan untuk menguji kita supaya lebih dewasa dan lebih baik lagi buat kedepannya. Ya, kalau memang Anda tidak mampu bayar Shopee ya sudah, jangan gali lagi di tempat lain. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti sisanya Bu DS ini bisa bergabung di dalam grup WhatsApp saya atau konsultasi langsung sama admin saya dengan nomor yang ada di layar Anda. Ya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Yang penting support terus channel ini. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan terus bisa memberikan motivasi meskipun sedikit buat Anda, minimal bisa mengurangi beban pikiran yang ada. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.